Jadi gini, kita itu kan jangan terlampau paranoid terhadap COVID-19. Jadi kan kita akan menghadapi new normal. Ya. Nah, new normal itu kan mungkin hotel pasti akan buka, restoran mungkin akan buka, pasar tradisional akan buka, ya kan? Nah, jadi menurut saya ini harus kita tetap jaga. Bagaimana kita menjaga kesinambungan supply produk-produk pertanian. Produk pertanian itu bukan hanya beras, bukan hanya ikan, bukan hanya ayam, telur, daging dan sebagainya. Semua yang ini akan menjadi kebutuhan hajat manusia banyak kan. Kita kan punya penduduk itu kan lebih kurang 270 juta. Dan ingat, Jawa Barat itu adalah provinsi terdepan, terkemuka di Indonesia dengan penduduknya ada 48 juta. Nah, 48 juta itu dia akan perlu makan. Pasti perlu beras, perlu jagung untuk ternak, jagung untuk manusia, perlu telur dan sebagainya. Jadi menurut saya ya inilah yang harus pemerintah daerah bangun. Semangat otonomi daerah itu adalah disitulah peran bupati. Peran bupati mengkreat potensi daerahnya, menjadikan ada economic value, advantage value ekonomi di kabupatennya itu untuk kemakmuran rakyatnya. Contoh, seperti Kabupaten Kuningan kan, katanya kabupaten konservasi. Tapi konservasi apa kompensasinya? Dari pemerintah pusat, kabupaten sekitarnya kita menjaga kelestarian lingkungan, tapi di sisi lain kita tidak bisa bertani, sedangkan daerah lain menikmati. Harus ada kontribusinya kan, kabupaten lain misalnya kayak gitu. Tapi pariwisata apa? Saya kira pariwisata tidak akan mandek. For the time being, untuk sementara iya. Tapi the next, Kuningan itu sangat potensial. Nah, bagaimana Kuningan misalnya berkontribusi juga untuk kebutuhan orang-orang Kuningan yang ada di Jakarta, yang ada di Jogja, yang berdagang di sana. Itu kan potensial. Saya mendapat informasi katanya kan ada 90.000. Nah, 90.000 itu Pak, kalau dia misalnya satu hari, katanya kan terkenal bubur kacang hijau, Indomie, sama rokok. 1 kilo aja satu hari. 1 kilo. 90 ton kan? Kalau 90 ton itu anggap aja kacang hijau itu 3 ton per hektar. Kalau 90 dibagi dengan 3 perlu 30 hektar. Satu hari. Sedangkan kacang hijau itu kan perlu 90 hari. 3 ke 9 artinya 2.700 hektar. Perlu lahan untuk menanam kacang hijau. Misalnya saja orang Kuningan itu yang jual kopi pakai telur ayam kampung. Saya Pak satu hari 5 cangkir yang minum. Ada berapa warungnya? Ada 20.000 misalnya dari 90.000 itu. 20.000 kali 5 per 100.000. Artinya perlu 100.000 ekor. Ayam satu hari bertelur. Ayam kampung. Ini potensi kan? Dan jadi menurut saya potensi pertanian itu menurut saya tetap cerah. Tetap menjanjikan. Tapi bagaimana kita mensinergikan potensi itu yang ada di sini di Kuningan dengan pasar. Pasarnya itu bukan hanya Kuningan. Bukan hanya hotel di Kuningan. Pasar di Jakarta bagaimana? Pasar di Bandung sama. Tapi sama. Majalengka juga sama. Garut juga sama. Bogor juga sama. Nah, disitulah semangat kita sebagai orang Kuningan. Kalau orang Garut bilang, Garut udah hebat. Orang Kuningan bilang, kami lebih hebat daripada Garut. Orang Bogor bilang, wah Bogor tuh begini kelebihan. Kuningan lebih. Kenapa contohnya? Kami ada Linggarjati. Itu kan yang bisa kita banggakan, Linggarjati. Nah, misalnya, ya kan, jadi
saya kira banyak sekali potensi-potensi yang bisa. Nah, disinilah perlu kreativitas. Perlu generasi muda yang ada di Kuningan ini bersama-sama Pemda, bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada ini. Apakah itu potensi pertanian, potensi perikanan, potensi peternak, bagaimana? Waduk itu bisa menjadi suatu wisata. Misalnya kalau di Thailand itu ada perlombaan perahu. Ya. Nah, bagaimana Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan mempromosikan Linggarjati, mempromosikan itu yang namanya Waduk Dharma, mempromosikan yang namanya Kebun Raya Kuningan. Mungkin suatu hari di Kuningan dibangun yang misalnya kalau di Minahasa itu Kota Bunga, di Batu ada Kota Bunga, kita juga ada. Nah, dengan kedekatan Kuningan ini dengan Jakarta, dengan Kuningan dekat dengan Semarang, dengan Kuningan yang dekat dengan Ciamis, Brebes, ini mungkin satu kelebihan untuk Kuningan, apalagi di kaki gunung sejuk. Dan yang dulu pusat pariwisata kan itu kalau yang sejuk-sejuk ini itu kan yang hanya dilihat orang kan Cianjur, Cipanas. Nah, sekarang mari bagaimana kita memajukan Kuningan menjadi destinasi wisata. Nah, selain itu dengan adanya nanti ada pelabuhan Patimbang, ini itu kelebihan. Jadi semua import itu tidak lagi melalui Tanjung Priok, mungkin ke depan melalui Patimbang. Nah, inilah kita harus menjadikan salah satu daerah di Kuningan ini menjadi kawasan industri. Ini untuk menyerap lapangan kerja yang ada di Kuningan. Nah, jadi juga bagaimana sekolah-sekolah di Kuningan meningkatkan terampilannya STM. Jadi jangan hanya textbook aja, diajarkan bagaimana praktek ini. Nah, kita kan sudah ada BLK. Saya pernah lihat itu bagus itu BLK-nya. Jadi menurut saya banyak sekali potensi yang ada di Kuningan itu yang bisa dikembangkan. Jadi untuk sektor pertanian menurut saya no problem. Apalagi kita gunungnya masih bersih, airnya masih bersih. Mungkin kita bisa kembangkan yang namanya padi organik suatu hari. Mungkin juga nanti suatu hari kita bisa tanaman sayuran organik. Nah, ini bisa untuk mensuplai kebutuhan supermarket dan menjadi wisata sayuran organik. Orang lihat, petik, beli. Pak, untuk kira gitu. Ketersediaan sayuran kan masih impor ya, Pak? Sebetulnya Indonesia yang kalau yang kemarin diributkan oleh Faisal Basri 11,7 triliun, sebetulnya impor pangan kita itu lebih dari itu. Gandum kita importer terbesar. Kita nggak kurang 14 juta ton kita impor gandum. Kali kan aja 5.000. Itu udah berapa? Teh, bawang putih, kita importer terbesar di dunia. Tetapi pasar sayuran beku itu cukup besar di Jepang. Jadi bagaimana kita juga bisa melakukan ekspor. Nah, jadi saya terus terang aja agak khawatir dengan kebutuhan kita sendiri dengan 270 juta ini, cukup nggak kita? Siap nggak kita untuk memenuhi kebutuhan ini? Apakah itu beras, apakah itu sayuran, apa itu buah-buahan? Jadi sebetulnya kembali kita mempromosikan buah-buahan lokal kita. Kita jangan lihat kiwi, lihat apel, lihat anggur. Kan kita ada yang namanya jambu klutung, ada bengkuang, ada pepaya, ada belimbing, ya kan? Lalu di kita ini ingat Kuningan, ingat ubi jalar, ya. Gitu kan? Nah, jadi bagaimana untuk Kuningan itu ada trademark. Jadi menurut saya sangat potensi. Tapi bagaimana seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kuningan, apakah itu Kadin, HIPMI, bergandenganlah dengan pemerintah daerah memajukan Kabupaten Kuningan. Jadi kita jangan hanya melihat pekerjaan proyek-proyek yang milik Pemda. Oke, 20% aja. Tapi bagaimana kita mengcreate potensi ini yang ada di Kuningan ini bersama-sama pemerintah daerah, hand to hand, kita memajukan daerah kita. Kalau saya pandang saya begitu. Lihat perkembangan kan cukup meningkat juga jumlah panen. Apa? Jumlah panen sayur kan banyak juga. Namun daya beli berkurang gitu, Bro.
akibat pandemi ini? Gini, itu yang selama ini saya bilang, bagaimana kita bisa menghargai produk pertanian itu, bagaimana produk pertanian itu bisa dibeli, pas, bagaimana artinya kalau di situ ada pekerjaan, maka daya beli rakyat akan meningkat. Nah, itu salah satu tugas kita secara bersama, meningkatkan daya beli masyarakat. Dan bukan hanya sayuran saja, mungkin nanti buah-buahan, misalnya bagaimana rakyat Kuningan, berapa kecamatan, berapa desa, misalnya satu kecamatan ini, satu desa ini ada 100 kepala keluarga atau 50 kepala keluarga, di pekarangan rumahnya tanam duren, misalnya 2 pohon, 3 pohon. Ada 5 kecamatan, ini ada berapa desa, mungkin misalnya dengan 4 pohon 1 kepala rumah tangga, dengan sekian puluh kelurahan, dengan sekian kecamatan, maka mungkin misalnya akan tertanam sebanyak 30.000 pohon duren. Nah, durennya itu mungkin duren musangking yang laku dijual kan. Nah, karena minimal aja satu pohon itu menghasilkan 50 kg. 50 kg, anggap aja 50.000 per kilo. 5 kali 5 itu ada 2,5 juta. 2,5 juta dikali dengan 30.000 pohon, berapa? Maka ada peluang. Nah, nanti desa-desa ini satu kecamatan, satu koperasi melakukan penjualan secara bersama. Jangan dia sendiri-sendiri. Jadi nanti ada pusat penjualan duren. Nah, pusat penjualan duren itu nanti ada di sekitar pinggir jalan, misalnya ada jual duren musangking yang difasilitasi oleh pemerintah nanti. Lalu kelebihannya bagaimana kita bisa supply ke kota. Mungkin nanti suatu hari bisa untuk buat ice cream dan sebagainya. Banyak. Tapi itu memang perlu waktu dan perlu perencanaan. Menurut saya begitu. Untuk kemudian kalau komoditas cabai gimana Pak? Di musim penghujan saat ini kan? Cabai sekarang sedang murah. Iya. Akhirnya orang meninggalkan cabai, tapi saya yakin, boleh catat ini. Nanti bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 cabai mahal. Nah, jadi saya sekarang terus terang sedang merencanakan membuat pembibitan cabai polybag. Di situ sudah ada. Jenis apa Pak? Polybag masuk satu pohon. Nanti saya akan jual untuk ibu-ibu rumah tangga, mungkin ada 4, 5, satu rumah tangga, nanti mereka tidak usah beli cabai ke pasar, karena satu pohon itu bisa menghasilkan 1 kilo sampai 1,5 kilo. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari cukup dari kebun rumah tangga sendiri. Nah, ini sebetulnya ini kena antara supply sama demand itu. Kadang-kadang kita panen raya. Nah, panen raya ini kenapa? Karena kita masih mengandalkan alam menanam, karena mengharapkan air. Iya. Begitu hujan, tanam cabai, semua tanam. 4 bulan kemudian panen semua. Nah, di sini waktu panen raya, serapan pasar tidak cukup. Nah, inilah sebetulnya perlu industri downstream industri. Nah, di kita downstream industri itu yang masih kurang. Sejauh ini Pak, sosialisasinya Ya, terhadap... inilah sebetulnya tugas semua pihak, tugas Kementerian Pertanian, tugas Kementerian Perdagangan, tugas pemerintah daerah, saluran lain. Berapa sebetulnya kabupaten ini tanam, berapa kabupaten nanti ini dikompilasi, kapan tanamnya, kapan panennya akan kelihatan. Sehingga 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan bisa lihat, oh ini kapan terjadi panen, berapa kebutuhan hari terjadi supply, bagaimana kalau terjadi oversupply untuk menanggulangi sehingga harga tidak jatuh. Yaitu salah satu adalah membangun cold room. Sejauh ini untuk cabai masih impor juga ya Pak? Apa? Untuk cabai sebagian masih impor juga ya? Nggak ada. Yang impor cabai itu adalah cabai kering untuk kebutuhan industri. Tapi kalau cabai fresh kita nggak. Pemerintah udah menutup. Bagus. Udah menutup. Jadi jenis komoditas sayuran yang masih impor apa aja itu Pak? Saya tidak melihat sayuran itu impor. Mungkin untuk hotel-hotel tertentu, untuk misalnya restoran tertentu, restoran Jepang, misalnya dia import talas, dia import brokolinya, atau import curry kalau istilah Jepangnya itu. Tapi kalau yang lain cukup dari dalam negeri. Jadi kalau dibilang sama
Faisal Basri 11,7 itu saya yakin itu bawang putih. Berarti Kita itu masih impor bawang bombay, bawang putih, buah-buahan itu ada namanya buah-buahan, ada kiwi, ada apel, ada anggur dan sebagainya. Tapi kalau sayuran saya kira bawang putih itu ya. berarti satu komoditas. Ya. Tapi kalau yang itu kecil sekali seperti brokoli atau tomat untuk McDonald itu. Iya. Karena kita tidak tanam. Untuk kemudian kentang juga nggak impor ya Pak? Hah? Kentang juga. Kentang itu ada 3 macam. Satu, kentang sayur. Kentang sayur itu lebih terkenal namanya granola di kita. Itu yang tanam di Pengalengan, tanam di Garut, tanam di Dieng dan sebagainya. Itu. Yang kedua adalah kentang chip. Kentang chip itu kentang yang di slice. Nah itu bibitnya masih import. Yang untuk makanan ya, kalau kita di dalam Toples itu. ya di dalam kotak itu kan chip. Nah yang ketiga, kalau misalnya kita suka di restoran atau di hotel, mau minum apa? Pisang goreng, ada lumpia, saya kentang goreng. Nah itu brand fresh. Memang brand fresh kita masih import. Lebih kurang 300.000 ton per tahun. 300.000 ton per tahun. Saya 10-12 tahun lalu pernah menjajaki untuk mengimport bibit itu, tanam di sini dan bangun industrinya, tapi nggak berhasil waktu itu karena perlu listrik yang besar, perlu air yang cukup. Dulu saya pernah ajak teman dari Kanada melihat potensi itu. 12 tahun yang lalu pernah saya. Jadi impor itu adalah kentang chip sama french fries. Tapi kalau untuk kentang sayur masih bisa dipenuhi. Malah Singapura itu dipasok dari Indonesia. Ya. Malah Jadi tidak semua komoditas sayuran impor ya Pak? apa? Tidak semua komoditas sayuran impor ya? Indonesia. Saya kira kecil sekali. Cuman bawang putih saya yakin. Bawang putih, bawang bombay yang besar itu dan buah-buahan. Nah, tapi kalau sayuran mungkin hanya brokoli untuk kebutuhan restoran Jepang, untuk hotel tertentu, ya kan? Mungkin tomat tertentu ya, seperti restoran Jepang itu dia perlu tomat hanya dipotong untuk dimakan mentah, tomat kayak gitu. Nggak banyak. Mas Pak. Mohon.